Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya berdiri atau duduk enak ya, biar yang belakang kelihatan berdiri ya. Ya. Yang harus kita kedepankan sekarang, kita akan menghadapi lagi 1442 Hijriah 2021 Masehi, menyongsong datangnya bulan suci ya. Yang dipersiapkan oleh kita yang pertama adalah kesehatan lahir dan batin. Karena orang bisa melaksanakan sah juga puasanya, bisa melaksanakan kewajiban Ramadan karena badannya sehat, juga batin rohaninya juga sehat. Ya, namun nggak mau puasa, boleh kita jadi orang yang akalnya tidak waras, maka nanti kita boleh tidak berpuasa. Itu. Yang kedua, persiapan mental. Mental itu berarti kejiwaan kita, keimanan kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tata cara menghadapi kita ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya Rasul Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sahajal bina, siapa orangnya yang merasa senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bulan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita merasa senang, maka jasad kita akan diharamkan masuk neraka. Amin ya Rabbal. Yang neraka itu adalah siksa dan hukuman azab bagi mereka yang melanggar hukum larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya larangan tidak melaksanakan ibadah puasa, atau dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan tidak ada uzur atau halangan atau sebab yang lainnya. Nah, dan yang ketiga, ya, persiapkan pola waktu dan pola ibadah serta pola makan kita di bulan suci Ramadan. Satu, persiapan kesehatan jasmani dan rohani, caranya. Yang kedua, persiapan mental, kejiwaan kita, ketakwaan kita dilatih dari sekarang. Makanya kan dirajak kita di tempat untuk zikir, memohon barokah Allah di bulan Sya'ban, juga nanti malam di 10 Sya'ban, memohon ampunan dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di bulan puasa mampu menghadapi puasa dengan sebaik-baiknya. Itulah persiapan yang terakhir, yaitu pola makan kita, pola waktu kita diatur, tidurnya, waktu ibadahnya, makannya, dan lain sebagainya, menunya, agar bisa menguatkan kondisi badan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ayo kita sambut Ramadan 1442 Hijriah 2021 dengan penuh keimanan dan ketakwaan dan rasa bahagia, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut Ramadan Nurul Hidayah Rabbana Qasina. Bulan suci Ramadan.
Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, bulan puasa, bulan suci Ramadan, mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Adalah sempurna sebulan lamanya, kita adalah sempurna sebulan lamanya. Tunaikan zakat pada fakir dan miskin, agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, bila ilaika bil ghufran. Bu, Bu, bapaknya ada alhamdulillah. Menyambut Ramadan, jadi diramakan oleh Qasidah Nurul Hidayah Irena dan grupnya. Ya. Ayatnya yang sering dibacakan oleh para kiai kita, sepuh kita, ustaz kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, panggilannya orang-orang yang kita iman nggak, Bu? Iman kepada siapa? Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya satu, tadi diramakan, dinyanyikan.
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mampu menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan mampu menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Adapun buah dari takwa itu salah satunya tadi dilantunkan rasa dan sikap sabar. Sabar. Ya, Syekh Muhammad Ramadan dalam tafsirnya menjelaskan, ya, kesabaran itu diantaranya ada 3 yang harus kita tempuh, yang harus kita terapkan. Yang pertama, sabar menghadapi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sabar dalam dalam menghadapi penyakit dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala macam maksiat yang datang di hadapan kita bisa menghindari, bisa sabar atau tidak. Itu sikap sabar yang harus kita tempuh, yang harus kita persiapkan dalam menghadapi Ramadan dan juga setelah Ramadan di hari-hari yang akan kita laksanakan sepanjang masa. Karena itu kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, masih diberkahi panjang. Tadi yang nyanyi, yang iramanya grup qasidah aja, sekarang gantian yang nyanyi ibu-ibu jamaah sekalian. Setuju? Sepakat? Mas karena ditongkongkan. Ya, doa Rajab dan Sya'ban juga menghadapi bulan suci Ramadan. Doa keberkahan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallimna biladina ya qawi ya matin fi syarat min fitnatil wabari wa adabin nar ya qawiyu ya matin fi syarat zalimin min fitnatil wabari wa adabin nar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tuh, walaupun orang master, insya Allah sehat kuat, amin ya rabbal. Karena itu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, mengajarkan bulan puasa itu terbagi, ya, melalui kitab Ihya Ulumuddin baginda Rasul dalam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengingatkan itu terbagi 3. Pertama, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar, terbebas dari api. 10 hari awal Ramadan sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat Allah, kucuran kasih sayang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa nafas, bisa hidup, ya, bisa huai, ya, itu huai tanah namanya. Kalau hai ucapan hasbi ya, mohon pertolongan Allah. Ya,
segala apa yang di langit dan di bumi semua milik Allah, dan Allah lah sebaik-baiknya pemelihara. Tuh, mantuk itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pertengahannya di bulan Ramadan adalah maghfiratun, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada nuzulul Quran. Di sana nanti ada yang dinamakan Lailatul Qadar. Banyak pemohon Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ampunan diri dan dosa kita. Ngakul banyak potongan orang seueur dosa atau nabi loba dosa. Jawab, potongan orang teh beungeut urang teh loba doraka atau loba dosa. Seueur maksiat ta loba salah. Kan terjawab nah. Dan pertanyaannya salah kabeh. Nah, karena itu kita akui banyak dosa, banyak salah. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu enggona tempatnya salah dan dosa. Nah, makanya sebaik-baiknya ampunan, astaghfiru, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di malam 21 kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. 10 terakhir tanggal 2 Lupu. Oh, berarti nggak ngantuk. Tanggal 2 Lupu. Tanggal 20 sampai terakhir merupakan akhirhu iskum minan nar, terbebas dari api neraka, alias kita masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak mau surga? Layang surga ente, Bu. Paling surga ente ibadah. Paling surga ente, Bu. Sol. Paling surga ente, Bu. Sodak. Paling surga ente, Bu. Puas. Paling surga ente, Bu. Ulai lok ribat. Inilah surga idaman kita semua untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nurul Hidayah Qasidah. Siapa ingin ke surga, oh harus terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri.
Biarlah orang benci, asalkan Tuhan sayang. Buanglah rasa dendam, gunakan kasih sayang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Padahal menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya surga itu bagian dari kenikmatan yang sifatnya besar, belum sangat ya, ada kenikmatan yang kecil, kenikmatan yang besar, ada yang kenikmatan yang maha besar. Kenikmatan yang kecil sehat, waras, yang sifatnya ada duniawiyah ini. Yang kedua sifatnya besar, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nanti kenikmatan yang maha dahsyat, yang maha luar biasa. Kenikmatan kita di samping surga, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bertatap wajah dengan Sang Khalik pencipta segala isi langit dan bumi. Itu kenikmatan yang luar biasa. Surga pun kita sudah alhamdulillahirabbil alamin, idaman kita semua. Karena itu tadi kesimpulannya, kalau pengen masuk surga, jalan masuk surga sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu yang garis besarnya menanamkan nilai-nilai ibadah dan kebaikan dalam hidup dan kehidupan. Jadikan dunia ini sebagai sawah dan ladang, ya, untuk menuai pahala yang berlipat ganda, alias nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan penuh keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan serta kita semua akan mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua. Grup Qasidah Nurul Hidayah, Musola Nurul Hidayah, Blok Karanganyar Barat, ya, Karanganyar Barat, semuanya agar bisa diterima dan mendapat berkah serta keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.